merasa bersyukur dan terima kasih ya karena sudah bisa ikut terlibat dalam event Jogja International Mini Print Biennale. Mengapa? Karena satu, ikut merumuskan dengan teman-teman yang akan jadi juri dan juga dengan kawan Sahriza Palevi. Kami merumuskan temanya itu Transpandemic Biennale ya. Jadi Transpandemic itu adalah sesuatu yang mampu melewati pandemik Corona 19. Jogja International Mini Print Biennale yang keempat tahun ini menerima aplikasi 275 peserta dari 49 negara dengan 500 lebih image karya. Kemudian karya-karya itu diseleksi berdasarkan foto karya oleh 4 juri, yaitu Dr. Dwi Marianto, Agung Kurniawan, Dr. Edi Sunario, dan Deborah Chapman dari Kanada melewat email. Dari situ muncul 162 peserta yang lolos sebagai finalis dari 39 negara dengan 252 karya. Pemenang pertama dari India, kedua dari Polandia, ketiga dari Taiwan. Ada 3 pemenang unggulan excellent work dari Italia, dari Belgia, dan dari Bangladesh. Nah, di luar itu panitia, karena Biennale ini selain untuk mempertemukan karya-karya internasional, kita juga ada kewajiban sebagai edukasi. Kita memberi semangat kepada seniman lokal. Kita memilih 1 pemenang namanya Emerging National Printmaker, pografis yang dijanjikan, dan jatuh kepada pografis dari Yogyakarta, Fakri Sahrani. Dan aktivis seni grafis dari medium tadi yang sederhana itu, dan secara personal yang aktif ya, kreatif, dan terus memproduksi nilai-nilai estetik dan artistik dengan karya-karya grafisnya. Dan saya sampaikan di sisi lain, saya ulangi lagi, dia mampu menggalang dan menggerakkan, mengorganisir masyarakat seni grafis internasional untuk ikut dalam peristiwa kebudayaan seni grafis memimpin secara internasional. Inilah satu lagi dari Jogja ya, keren, suri tauladan penggerak kebudayaan, yaitu Reza Pahlevi dengan International Mini Print Biennale-nya, selain Harry Pemat dengan Artjognya yang sekarang sedang berlangsung. Terima kasih Pak Tisna. So I will try to translate to what Bapak Tisna has just simply said. Bapak Tisna shows his great admiration to the exhibitions and his profound love to these intricate art forms. To show his appreciations, Pak Tisna even named one of his children Etsa, which actually means etching in Bahasa. He also shows a great admiration to Mr. Palevi, who elevates the graphic arts to higher level through performance arts and many others. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. It is great pleasure to welcome you all here for the opening of the 4th Jogja International Mini Print Biennale. I am honored and delighted to be here this morning. Ya, intinya saya kira mulai dengan apresiasi yang tinggi pada Saudara Palevi itu yang saya sudah lama ya. Dan saya sebutnya sebagai pejuang seni grafis yang hampir tanpa pamrih gitu ya. Dan berhasil seperti kata Pak Tisna mengadakan cara mini print Biennale ini dengan apa ya, cakupan yang luas internasional dan dapat berjalan secara konstan gitu. Jadi saya membayangkan persiapan yang dilakukan setiap 2 tahun itu banyak yang dikerjakan dan dapat diselesaikan dengan baik. Tadi disebutkan bahwa seni grafis itu kurang diapresiasi ya di Indonesia, kira-kira begitu. Lalu kalau saya selalu mengaitkan
apresiasi terhadap seni grafis Indonesia tidak mungkin sama seperti yang berlaku di Eropa atau di Jepang, karena mereka sudah punya tradisi lama terkait dengan seni grafis itu. Begitu juga di Jepang dengan ukiyo-e-nya. Nah, jadi Muhammad Agus Burhan, who is about to officiate the exhibition, the Cultural Office of the Yogyakarta Special Region for sponsoring the event, Dr. Awi Hong James and Eddie Art Collector, Art Patron Brother Frankie Pandana for their outstanding support for the JIMB the 4th. Dr. Tisna Sanjaya, inspiring printmaker who has been supportive of our event. And all participant printmakers and all the guest artists for this opening ceremony. Also, print lovers for supporting the work of printmaking. And last but not least, the distinguished artist and organizer, Sarizal Palevi, manager Sisnovi, and the staff members of the Teras Print Studio. Ya sebenarnya di Indonesia ini print itu saja sudah kurang diminati, jadi suatu minority lah. Nah, ini mini, jadi double minority lah. Dan orang Indonesia ini bahkan biasanya prefer karya di atas kanvas. Jadi ini umumnya walaupun ada di atas kanvas, ini umumnya di atas kertas. Jadi mini print itu menjadi triple minority, ya. Dan menggarap ini tentunya berat, tapi disitulah kegigihan Syahrizal Pahlevi, passionnya dia adalah print untuk memasyarakat print ini perlu diacungi jempol. Memang sebelumnya itu Tentara Budaya Jakarta kan juga selalu bikin trainer tentang grafis itu juga sebenarnya bagus. Saya sering menghadiri dan mengakuisisi di situ. Saya memang menaruh apresiasi sekali ke Pak Palevi dan tim yang ada. Saya tahu sendiri Pak Palevi ini kegigihannya, Spartannya ini luar biasa terhadap seni grafis ya. Di support Medan Seni Rupa Indonesia. Kita juga tahu seperti Pak Hong Jinading ceritakan bahwa di Indonesia ini agak ada saya bilang ya, kalau di luar negeri ini printmaking ini dihargai, sedangkan di Indonesia ini banyak orang yang menganggap remeh seni grafis ya. Ini memang fenomena yang ada yang harus kita akuin. Tapi tentunya kita tidak bisa mengeluh, tidak bisa cuman berserah diri aja terhadap kondisi sekarang ini. Saya teringat sebelum pandemi sekitar 3 tahun lalu ya, ini pernah mengajak Pak Palevi kerjasama di Surabaya, dan ternyata respon dari pencinta seni lumayan untuk dari orang yang nggak tahu tentang apa itu printmaking menjadi tertarik. Dan saya perhatikan bahwa itu kebanyakan adalah kalangan muda. Ketika ikut memilih, senang sekali ya. Saya bisa lihat ada karya-karya dari Bangladesh, India, dari Italia, dari Amerika Latin, dari China yang Taiwan ya. Kemudian gambaran yang mainland ya. Kemudian dari Australia. Ini senang sekali. Saya belajar banyak. Grafis itu tetap ada di hati masyarakat seniman internasional itu. Mini print memang kecil, tetapi maknanya besar, ya. Kemudian apa yang saya bisa tawarkan? Ternyata grafis itu
harus dibuat dengan keterbukaan. Kami tidak memilih mana yang paling penting atau yang paling pas, apakah yang konvensional atau yang non konvensional, tidak. Yang penting idenya, begitu. Nah, harapan saya ya, Jogja International Mini Print Biennale ini sudah menjadi kekayaan kultural kita. Gitu. Bukan cuma orang Jogja loh, orang luar Jogja ya. Ini menjadi kekayaan, walaupun saya tahu dana yang diperoleh untuk menyelenggarakan ini tidak maksimal ya, kecil, tetapi ternyata willingness, kemauan, keberanian untuk menghadirkan sesuatu yang besar itu jelas kita punya. Halo para sahabat pecinta seni, kenalkan nama saya Edi Sunaryo, salah satu dari juri Yogyakarta International Mini Print Biennale. Izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini sedikit memberikan kesan-kesan berupa catatan kecil yang menarik selama penjurian. Namun demikian, saya terlebih dahulu ingin angkat topi dan hormat kepada Bung Sahrizal Palevi atas gagasan besarnya sehingga pameran kompetisi GIMB ini berjalan dengan baik. Baiklah, saya akan menyampaikan 3 poin kesan-kesan yang sempat saya catat di dalam tulisan kecil ini. Yang pertama adalah saat menyeleksi karya-karya peserta, saya sempat terkejut karena begitu antusiasnya para pografis nasional maupun internasional. Betapa tidak, catatan dari panitia yang menerima 275 aplikasi dari 49 negara dengan jumlah 500 image karya. Sangat fantastik dan luar biasa. Kami para juri bersemangat ketika berhadapan dan menyeleksi image karya yang sedemikian bagusnya. Hampir semuanya bisa menyatukan antara ide dan pilihan teknik dengan sempurna. Dan para sahabat, jujur ya, saya kagum. Mereka juga berhasil menciptakan kesempurnaan bentuk dengan keunggulan teknik yang prima dalam ukuran mini. Namun demikian, kami harus menentukan hasil seleksi dan hanya 39 negara dengan jumlah 252 karya yang lolos sebagai finalis. Akhirnya, melalui diskusi panjang, kami para juri sepakat memilih 121 karya dari 85 seniman yang dinyatakan dapat mengikuti pameran. Di sisi lain, terus terang, saya yang juga kebetulan sebagai pografis, betul-betul mendapatkan dorongan semangat dan inspirasi dalam mengembangkan seni grafis di Indonesia.